Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masih bisa bertemu sekalipun secara online. Tapi saya yakin dan percaya kita satu hatinya ketika kita beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita naikkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, rasakan kebaikan Tuhan, bahwa Ia adalah Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah meninggalkan kita. Mari pandang wajah Tuhan, mari nikmati kebaikan, hitung kebaikan, ingat kebaikan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Dengan hati yang bersyukur, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia.
bersyukur selalu kepadamu, Bapa, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Lebih lagi, Kaulah Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Oh, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Oh, ku bersyukur. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Damu Bapa, ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bersyukur selalu kemurahan, kebaikan, anugerah-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Semua baik di hidupku, sungguh teramat baik di hidupku, sebab Kau amat baik di hidupku, Yesus. Yesus,
semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Deklarasikan ini umat Tuhan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lebih lagi, semua baik, semua baik, oh semua baik, oh haleluya. Yesus, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, Tuhan, yang akan menjadikan segala sesuatunya pasti baik buat kami, Tuhan. Kami mau percaya sebab pastinya itu adalah baik. Mungkin kami sekarang tidak mengerti, tapi kami mau percaya, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, keluarga kami. Kami percaya masih terpelihara dengan sempurna, Tuhan. Dan kami rindu melalui ibadah kami ini, Tuhan. Pujian, syukur kami harum di hadapan Tuhan. Kami mau fokus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Fokus kepada kebaikan Tuhan. Dan kami siap untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita naikkan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya selalu ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selalu. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya.
tak berubah. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, Kau ajaib Tuhan, Kau luar biasa. Puji nama Tuhan. Dengan penuh sukacita Bapak Ibu sekalian, mari kita naikkan langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Oh yeah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya.
Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu sekalian. Merindu untuk jadi pribadi yang lebih taat lagi Bapak. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Lebih lagi, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Lebih dari segalanya, lebih dari segala. Oh-nya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan,
perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Biarlah lewat firman Tuhan ini Bapa, Kau menjamah setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi umat-Mu. Berikan kami telinga seorang hamba, untuk kami dengar-dengaran terhadap firman Tuhan dan setia melakukannya Bapa. Terima kasih Bapa. Bersabdalah, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah raya kita. Terima kasih kepada Ibu kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Harun, sang imam besar. Firman Tuhan terambil di dalam Keluaran pasal 6 ayat yang ke-19. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ketika Tuhan berjanji, pasti Dia akan menepatinya. Nah, di dalam janji Tuhan itu pasti ada berbagai hal yang terjadi. Terkhususnya ketika manusia ikut ambil bagian di dalam janji itu, maka terkadang janji Tuhan itu bisa tidak tergenapi. Kenapa? Karena manusia tidak hidup di dalam kasih dan perkenanan Tuhan. Artinya Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi orang-orang yang menang. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, kita malah tidak menjadi orang yang menang. Kenapa? Bukan janji Tuhan yang tidak tergenapi, tetapi kitalah yang membatalkan janji-janji Tuhan itu. Nah, ada satu contoh di dalam perjanjian lama, bagaimana ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan akan menepatinya. Nah, salah satu janji Tuhan di dalam perjanjian lama adalah janji kepada Abraham. Bagaimana Tuhan akan memperbanyak keturunan Abraham sampai begitu banyak, gitu ya, dan tidak dapat dihitung. Dan kali ini kita akan belajar satu tokoh, yaitu Harun. Bagaimana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan Harun, agar Harun ini menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Harun sebagai salah seorang yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi imam besar yang pertama, telah ditetapkan Tuhan untuk menjadi alatnya, terkhususnya bagi pelayanan di Bait Allah. Oleh karena itu, tugasnya sebagai imam bukanlah tugas biasa, tetapi tugas yang dimana merupakan penghubung antara Allah dan umatnya. Dan ini menjadi juga suatu tanda-tanda bagi kita, agar kita menjadi orang yang dapat dipakai Tuhan dengan lebih lagi. Khotbah saya hari ini saya bagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah Harun sebagai keturunan Abraham, yang kedua Harun sebagai keturunan Lewi, dan yang ketiga adalah hal yang dapat diteladani dari Harun. Di beberapa waktu khotbah saya di beberapa bulan yang lalu, saya sudah sampaikan tentang kisah Musa di dalam tema khotbah, dan kita tahu sendiri bahwa Musa adalah saudara Harun dan juga Miriam. Nah, kalau hari ini saya lebih memfokuskan kepada Harun, bagaimana Tuhan beracara dalam hidup Harun untuk menjadikan Harun sebagai seorang imam.
Dan saya percaya mungkin Bapak Ibu jarang sekali mendengar khotbah tentang Harun. Dan saya berharap hari ini Bapak Ibu menyiapkan waktu yang terbaik. Karena khotbah ini menurut saya agak sulit ya. Karena ini kita bicara keturunan, bagaimana Tuhan beracara dan ikut di dalam pemeliharaan ya kehidupan bangsa yang besar ini. Ya, di bagian yang pertama saya tampilkan bagan di situ. Di situ Bapak Ibu dapat melihat Abraham memiliki istri. Abraham memiliki 3 istri ya. Ada Sarah ya, istri yang disetujui oleh Tuhan. Yang kemudian ada Hagar dan Keturah. Nah, dari Sarah ini melahirkan Ishak. Lalu kemudian melahirkan Yakub dan Esau. Dan kemudian dari keturunan Yakub melahirkan 12 suku Israel, termasuk di dalamnya adalah Dina, anak perempuan. Jadi anak dari Yakub ada 13 orang. Di mana di sana dari 4 orang istri, yaitu Lea dan Bilha dan juga Rahel dan Silpa, ya. Nah, di bagian yang pertama di sini Harun sebagai keturunan Abraham. Harun adalah cicit dari Lewi, keturunan langsung dari Lewi, anak ketiga dari pernikahan Yakub dan Lea yang tidak dicintainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kejadian pasal 29 ayat yang ke-20 berkata demikian. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Ayat 30, Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Ayat 31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintainya, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Kenapa saya mengambil dari kisah Yakub ya dan juga Lea? Karena kedua orang tua ini adalah orang tua dari Lewi ya. Orang tua dari Lewi, di mana Lewi nanti akan memperanakan Kehat, lalu Kehat memperanakan Amram, dan Amram memperanakan Musa dan Harun dan Miriam. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa Harun adalah memang pribadi yang luar biasa dari segi keturunannya. Kalau kita mungkin ya khususnya para orang tua yang mencari, kalau di Jawa itu ya mencari pasangan buat anaknya, maka yang salah satu yang menjadi penilaian adalah silsilah atau keturunan. Oh, ini anaknya siapa gitu ya. Siapa nih orang tuanya, kakeknya siapa, pasti akan dicari seperti itu. Nah, ternyata di dalam bangsa Israel pun melakukan hal yang demikian. Kalau kita melihat langsung bahwa Lewi ini adalah pribadi yang dimana merupakan anak dari yang istri yang tidak dicintai, ya, kalau saya katakan demikian. Kenapa? Ketika Yakub mengambil istri, maka yang pertama sebenarnya dia mau itu adalah Rahel. Tetapi karena ya ini ulah sendiri Yakub juga ya, dulu kan dia menipu ya, akhirnya dia ketipu gitu ya. Akhirnya dia bekerja lagi selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tapi ayat di firman Tuhan berkata di sana, lalu bekerjalah 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Wow, ini luar biasa ya. Jadi yang 7 tahun dianggap beberapa hari karena cintanya kepada Rahel. Tetapi kita melihat bahwa dari kasus ini, meskipun ya Lea tidak dicintai oleh Yakub ya, dan Yakub lebih mencintai Rahel, tetapi Tuhan beracara penuh atas keturunan-keturunan daripada Lea. Dan kita akan lihat ya di bagian yang kedua. Yang kedua, Lewi memiliki garis keturunan yang luar biasa, di mana ketika Abraham ya, dimulai ketika Abraham memperanakan Ishak, lalu Ishak memperanakan Yakub dari Lea yang tidak dicintainya, kemudian melahirkan Lewi, lalu Lewi memperanakan Kehat, dan Kehat memperanakan Amram. Lalu kemudian Amram ini melahirkan Harun, Miriam, dan Musa. Jadi Harun adalah keturunan ke-7 sejak Abraham.
Ya, dimulai dari Abraham yang pertama ya, karena saya hitungnya dari Abraham, lalu kemudian Ishak, lalu kemudian Yakub yang ketiga, yang keempat adalah Lewi, yang kelima adalah Kehat, yang keenam adalah Amram, dan yang ketujuh adalah Harun, Miriam dan Musa. Perhatikan lagi bagian yang saya tampilkan di sana. Ketika sampai kepada keturunan Lewi ya, saya ambil dari bagian dari Lewi. Lewi memiliki seorang istri, lalu memperanakan 4 orang sebenarnya ya, Gerson, Kehat dan Merari, dan yang satu adalah Yokebed. Lalu kemudian Kehat ini mempunyai istri, memperanakan Amram, Yisar, Hebron dan Uziel. Tetapi yang unik adalah Amram yang merupakan anak dari Kehat atau cucu dari Lewi mengambil Yokebed. Nah, siapa Yokebed? Yokebed itu adalah anak dari Lewi, ya, atau saudara dari Kehat. Dengan kata lain, Amram memperistri tantenya sendiri, ya, memperistri tantenya sendiri. Di Keluaran pasal 6 ayat 19 mengatakan, dan Amram mengambil Yokebed saudara ayahnya menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Ya, jadi itulah silsilah yang dapat kita pelajari dari keturunan Harun, ya. Jadi Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Lewi dari Lea, lalu kemudian Lewi memperanakan Kehat, Kehat memperanakan Amram dari Yokebed, lalu Amram memperanakan Miriam, Harun dan Musa. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil di bagian yang pertama di sini adalah ketika Tuhan berjanji kepada Abraham tentang keturunannya, maka Allah telah menepati janji itu. Ya. Kejadian pasal 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ketika Tuhan berfirman ke Abraham supaya Abraham pergi, lalu kemudian Tuhan berjanji bahwa Abraham akan mendapatkan keturunan yang banyak. Ketika kita sampai pada keturunan Harun, ya, memang dari garis besarnya itu kan Ishak dan seterusnya ya udah jelas gitu. Tetapi ada satu rencana Tuhan yang Tuhan persiapkan khusus untuk Harun, di mana nanti Harun ini akan menjadi seorang imam, ya, yang dimulai sebetulnya dari Lewi. Tetapi yang sah diangkat menjadi imam besar pertama itu adalah Harun. Ya. Jadi saya ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar terhadap keturunan-keturunan Abraham. Dan saya percaya ini juga terjadi kepada kita. Ya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau kita sampai di dalam poin yang pertama sini adalah keturunan Harun ke atas ya. Dari Abraham sampai kepada Harun, kita melihat bahwa janji Tuhan sebenarnya sudah sangat jelas digenapi. Sudah sangat jelas digenapi. Di mana Tuhan adalah Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang menepati. Di bagian yang kedua, ketika Yakub tidak benar-benar mencintai Lea, maka Allah telah membuka kandungan Lea dan melahirkan orang-orang hebat, yaitu ibu dari Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Yang pertama adalah Ruben. Kenapa dinamai Ruben? Karena Tuhan telah memperhatikan Lea. Lalu anak yang kedua disebut Simeon. Kenapa? Karena Tuhan telah mendengar segala permohonan dari Lea. Dan yang ketiga, anak yang ketiga ya, Lewi.
dikatakan di sama, suamiku akan lebih erat kepadaku. Jadi harapan Lea terhadap Yakub agar dengan lahirnya Lewi, maka hubungan dia dengan Yakub itu semakin lebih erat. Dan kalau kita lihat ya, Tuhan berkata bahwa keturunan-keturunan Lewi ini yang akan melayani di dalam bait Allah, ya, yang ujungnya adalah imam besar. Jadi saya melihat bahwa konsep hubungan ini, ya, hubungan ini antara kita sebagai di dalam perjanjian baru kita disebut sebagai mempelai wanita, ya, dan Tuhan adalah mempelai prianya, dan kita semua akan dijadikan sebagai pasangan yang mana akan menjadikan kita ini sebagai orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Lalu yang keempat adalah Yehuda, aku akan bersyukur kepada Tuhan, di mana dari keturunan Yehuda lah nanti akan lahir Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Lalu hal yang kedua, Harun sebagai keturunan Lewi. Keluaran pasal 2 ayat yang pertama sampai yang kedua, firman Tuhan berkata, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Jadi sesama keturunan Lewi, ya. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Nah, di Keluaran pasal 2 ini berbicara tentang Musa, saudara Harun. Saudara Harun. Jadi Harun itu berusia 3 tahun lebih tua daripada Musa. Ketika Amram memperistri Yokebed, ya, tantenya atau saudaranya, Keluaran pasal 6 ayat 20 mengatakan, dan Amram mengambil Yokebed saudara ayahnya menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa. Baginya umur Amram 137 tahun. Di Bilangan pasal 26 ayat yang ke-59, dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir, dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Sekali lagi saya tunjukkan bagan kita di sana, ya. Jadi Lewi memiliki seorang istri, lalu memperanakan Gerson, Kehat, Merari, dan Yokebed. Lalu kemudian dari anaknya Kehat ini lahirlah Amram yang kemudian memperistri Yokebed. Tindakan Amram mengambil Yokebed sebagai istrinya merupakan sesuatu yang melanggar firman karena ketidaktahuan Amram. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa Amram mengambil Yokebed yang mana adalah tantenya sendiri. Tetapi ini sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi persoalannya, hukum Taurat ini, ya saya anggaplah firman Tuhan ya karena itu hukum Taurat. Hukum Taurat ini belum diturunkan ketika zamannya Amram, ya. Baru dikeluarkan ketika zamannya Musa, ya. Karena di Imamat pasal 18 ayat yang kedua di sana dikatakan, janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu karena ia kerabat ayahmu, ya. Jadi ini adalah turunan dari hukum Taurat. Ayat ini baru ada setelah Musa atau saudara Harun itu turun dari atas gunung dengan membawa kedua loh batu. Itu kejadiannya masih di dalam kitab Keluaran, ya. Dan ayat ini ditulis di dalam kitab Imamat pasal 18 ayat yang ke-12. Ya, kalau kita belajar perjanjian lama ya itu gampang ya. Jadi 5 kitab Musa itu kan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, saya menyebutnya kakak ibu. Ya, kakak ibu. Kejadian, Keluaran, I itu Imamat, B itu Bilangan, U itu Ulangan. Ya, gampangnya begitu. Ya, hal apa yang dapat kita pelajari dari poin yang kedua ini? Tindakan Amram mengambil Yokebed tantenya yang sebenarnya melanggar ketentuan Tuhan tidak membatalkan rencana Tuhan atas hidup Harun, ya. Jadi anaknya Amram ini, Miriam dan Musa, terkhusus kepada Harun dan Musa yang mana hukum Taurat diturunkan melalui Musa, ya. Jadi ini yang unik. Pelanggaran pertama yang ditulis oleh Alkitab sebenarnya itu adalah ketika Amram mengambil Yokebed. Dan uniknya penjelasan ini Imamat pasal 18 ayat yang ke-12 ya,
diturunkan melalui Nabi Musa. Ya. Jadi perintah untuk melakukan hukum Taurat itu diturunkan melalui Musa. Yang mana Musa ini adalah anak daripada Amram, ya, yang telah mengambil saudara dari ayahnya. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa sepanjang keturunan Abraham Tuhan terus beracara, hadir, ya, menjaga terus dan menjaga. Mungkin Harun lupa siapa kakek buyutnya, ya, dia lupa sama Lewi, ya. Mungkin ya jangankan Lewi, mungkin sama Kehat aja, ya, opanya gitu, ya, opanya si Harun ini mungkin dia sudah lupa. Ya. Tetapi kita melihat bahwa sepanjang kehidupan perjalanan kerajaan bangsa Israel, ya, pada khususnya keturunan Abraham, ya, terlebih lagi, maka Tuhan hadir terus-menerus untuk menjaga keturunan-keturunan ini. Dan akhirnya kita melihat Musa dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Harun dipakai Tuhan juga untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan bukan hanya itu, Harun adalah imam besar pertama, imam besar kepala pertama, ya, yang ada setelah Bait Allah dibuat. Ya. Hal yang kedua adalah tindakan Yokebed untuk menyelamatkan Musa dan mengasihi Harun dan Miriam sampai mereka besar adalah tindakan yang luar biasa dari seorang ibu terhadap anak-anaknya. Kita melihat ketika Yokebed ini, ya, menyelamatkan Musa, ya, di Sungai Nil. Kenapa saya sampaikan hanya Musa? Karena waktu itu perintah untuk membunuh anak-anak Israel, ya, yang baru lahir itu baru keluar setelah Musa lahir. Jadi Harun itu sebenarnya selamat dia, ya. Tetapi kita melihat di sini lagi, ya, sekali lagi Tuhan itu luar biasa lah, ya, menjaga keluarga-keluarga ini. Nah, saya percaya di antara kita Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan juga melihat, Tuhan memantau, ya. Kalau orang tua kita sudah melahirkan kita, ya, terkhususnya mungkin anak-anak, ya, adik-adik saya ini, hidup aja benar. Nanti kamu punya suami, kamu punya istri, ya, lalu kalian punya cucu lagi, ya. Ketika kalian hidup benar, itu akan berdampak terhadap keturunan-keturunan kalian. Ya. Kisah Harun ini sudah sangat jadi bukti lah. Ya. Bagaimana Harun ini kan saya katakan keturunan ke-7, ya, sejak Abraham. Kalau dari Abraham dihitungnya Abraham memperanakan Lewi, ya, 6. Tetapi kan disampaikan kepada Abraham. Berarti Harun ini adalah keturunan yang ke-7. Itu hal yang kedua, ya. Hal yang kedua. Kalau yang pertama adalah keturunan Harun, ya. Harun dan keturunannya dari Abraham. Yang kedua adalah Harun dan keturunannya dari Lewi. Lalu hal yang ketiga, apa yang dapat kita teladani dari Harun? Hal yang pertama adalah Keluaran pasal 4 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu dan dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Jadi kita melihat di sini Harun pertama muncul itu di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai 16. Ketika Tuhan sudah murka, sudah marah besar terhadap Harun, ya. Khotbah yang saya pernah sampaikan bahwa Musa ini kan ketika disuruh Tuhan kan selalu menolak. Akhirnya Tuhan marah. Lalu kemudian nama Harun itu muncul di dalam Keluaran pasal 4 ayat 14 sampai yang ke-16, ya. Jadi itu pertama sekali Harun muncul. Nah, apa yang membuat menurut saya Harun ini hebat? Karena ketika Tuhan berfirman kepada dia langsung melakukan, ya, dia langsung lakukan karena di sana dikatakan bahwa ia telah berangkat menjumpai engkau, ya. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu disampaikan dahulu kepada
Harun supaya menemui Musa atas perintah Tuhan, ya, atas perintah Tuhan. Meskipun tidak dicatat di dalam Keluaran pasal 4, ya. Maksudnya percakapannya Tuhan berfirman kepada Harunnya itu. Ya gitu. Ya. Di dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-27 sampai 29 firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya." Ya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Kita melihat di sini bahwa Harun adalah pribadi yang taat. Ya. Dan saya percaya ketika Tuhan menyuruh Harun, sebenarnya Harun juga sudah tahu bahwa Musa ini akan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Ya. Jadi ketaatan Harun berdampak kepada sikap terhadap kepemimpinan Musa adiknya. Itu yang pertama. Hal yang kedua, teladan yang dapat kita ambil dari kisah Harun adalah bahwa Harun menopang Musa adiknya. Firman Tuhan berkata, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, kejadian yang terjadi di sini adalah ketika bangsa Israel bertemu dengan bangsa Amalek, lalu terjadi peperangan, singkat ceritanya begitu ya. Lalu kemudian untuk terjadinya kemenangan, Musa harus mengangkat kedua tangannya. Lalu kemudian setiap kali dia lelah dan tangannya itu turun, maka bangsa Amalek yang menang, ya. Tetapi kemudian firman Tuhan berkata, di sana ada Harun dan Hur, ya. Harun menopang Musa adiknya untuk memenangkan pertempuran, karena yang bertempur waktu itu adalah Yosua, ya. Jadi mereka hanya memberikan bantuan, ya, secara spirit, ya, secara rohani. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yosua bisa memenangkan pertempuran melawan bangsa Amalek. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah hari ini memang saya sampaikan memang semua tentang kisah, ya, bagaimana Tuhan beracara atas hidup Harun, begitu ya. Jadi saya berharap kita dapat mengambil hal-hal yang penting dari kisah Harun ini. Ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kitab Keluaran seolah-olah Musa banyak mendapat perintah dari Tuhan. Akan tetapi meskipun Harun dianggap pembantu Musa, namun dalam Taurat, ya, tercatat 15 kali didapatkan kata-kata seperti ini. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Jadi sebenarnya dapat dianggap lebih setara, ya, dianggap lebih kurang setara. Hal ini menunjuk tugas pokok Musa adalah nabi, sedangkan Harun adalah imam besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun kesimpulan dari bagian yang ketiga ini, yang pertama adalah pemilihan dan penetapan Tuhan atas Harun sebagai imam bukan rencana sesaat. Ya, Tuhan sudah jauh mempersiapkan Harun dari sebelumnya. Ya. Dan saya percaya, apalagi mungkin ya kayak saudara-saudaraku yang terkasih ini yang menantikan buah hati, ya, percayalah bahwa Tuhan sudah mempersiapkan masa depan yang indah bagi anak-anak Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh karena itu, jadilah orang tua yang baik, jadilah kakak yang terbaik, jadilah yang adik yang terbaik. Karena apa? Tuhan yang melihat bahwa sikap kita terhadap sesama kita, terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita akan berdampak selamanya. Pemilihan dan penetapan Tuhan atas Harun sebagai imam besar bukan rencana sesaat, tetapi telah dimulai sejak Lea mengandung
Lewi, ya, kakek buyut Harun dan Musa, di mana perkataan Lea agar suaminya lebih mencintainya, ya. Jadi itulah kenapa Tuhan mengatakan keturunan Lewi akan dijadikan keturunan-keturunan yang memang terkhusus untuk melayani di dalam bait Allah, ya. Dari kisah antara Lea dan juga Yakub, lalu melahirkan Lewi. Sikap Harun kepada Musa sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan membuat Musa dengan mudah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang ya kita nggak maju itu bukan karena kita sendiri, tetapi karena orang-orang yang ada di dekat kita yang selalu menghalangi pertumbuhan kita. Tetapi kita melihat di sini Harun adalah kakak yang luar biasa. Kenapa? Dia membantu menopang Musa secara luar biasa. Siapapun kita, dimanapun kita ditempatkan, ayo jadilah pribadi-pribadi yang menopang saudara-saudara, yang memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita seiman. Ya, apalagi yang saudara kandung, saudara-saudara ya. Jadi jadilah pribadi-pribadi yang bukan menjadi beban, tetapi menjadi orang-orang yang memberikan support untuk kemajuan dari saudara-saudara kita. Hal yang ketiga, meskipun secara usia Harun lebih tua 3 tahun dari Musa, Harun dapat menempatkan diri sebagai seorang kakak dan dalam tanda kutip adalah pembantu Musa. Ini adalah kisah yang luar biasa Bapak Ibu, bagaimana seorang kakak mau untuk memberikan dorongan, ya, memberikan kekuatan kepada sang adik. Hal yang keempat, ketaatan Harun kepada Tuhan berdampak bagi keturunannya. Sebagai contoh adalah Imam Eli dan Itamar, putra keempat dari Harun. Ya, kita melihat bahwa keturunan-keturunan Harun, dan mungkin nanti saya akan bahas di lain kesempatan. Harun itu kan mempunyai anak 4 orang, ya, dan boleh saya katakan semuanya ini melayani Tuhan, ya. Tetapi kita melihat dari Itamar yang paling terkenal adalah kisah tentang Imam Eli. Nah, Eli ini, ya, Bapak Eli ya, itu adalah keturunan daripada Harun. Berarti memang tindakan Harun untuk menjaga, ya, wibawanya, menjaga sikapnya, ketaatannya dia kepada Tuhan berdampak kepada anak, cucu dan cicitnya, ya, dan keturunan-keturunan selanjutnya. Dan lebih unik di dalam perjanjian baru, dan ini saya tulis di kesimpulan yang kelima, dalam perjanjian baru khususnya di dalam Lukas pasal 1, firman Tuhan berkata demikian. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ya. Jadi masih disebut sampai perjanjian baru bahwa Harun memiliki keturunan yaitu Elisabet. Ya. Yang pasti juga Sakaria adalah keturunan dari Lewi, ya, dari di sana dikatakan dari rombongan Abia. Dan kita tahu sendiri Sakaria ini memperanakan Yohanes Pembaptis. Dan kita tahu juga bersama bahwa Elisabet ini adalah saudara sepupu dari Maria, ibunya Yesus. Ya. Jadi kalau saya melihat kisah ini adalah kisah yang unik, ya. Bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan, mungkin itu jaraknya ribuan tahun Bapak Ibu. Tetapi Alkitab ini sangat jujur bahwa silsilah ini bukanlah silsilah yang kaleng-kaleng, ya. Bahwa silsilah ini adalah silsilah yang memang luar, yang dipersiapkan Tuhan secara luar biasa. Makanya saya selalu berharap bahwa apapun kondisimu sekarang, ya, statusmu apa, hidup benar kepada Tuhan. Ya, karena kita tidak hanya hidup untuk kita, tetapi kita berdampak terhadap keluarga besar kita dan lebih lagi terhadap keturunan kita, entah sampai kapan. Ya. Ya, kalau kita hidup benar, percayalah bahwa keturunan-keturunanmu juga Tuhan akan jaga dengan sepenuh hati. Kalau engkau hanya bertobat di sekarang, ya puji Tuhan. Ya. Kalau belum, ya ingatlah terhadap kehidupan anak dan cucu. Ya. Karena ini akan berdampak. Dan ini kisah yang luar biasa dan saya percaya ini akan terus berjalan di dalam kehidupan sampai sekarang. Ya. Termasuk di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita diberkati dalam penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya PDP Denny Tunggu Jama yang sudah menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah hambanya semakin diberkati Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari Bapak Ibu kita semua sama-sama sungguh-sungguh berdoa.
Karena kita tahu kekuatan kita hanya di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan mengucap syukur. Tuhan masih izinkan kami hidup. Kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Kami bisa makan, minum, pakaian, kami bisa beraktivitas. Biarlah kesadaran itu selalu ada di hati kami untuk tetap mengucap syukur ya Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hari ini kami mau berdoa bersahati. Melepaskan berkat Allah untuk seluruh umat-Mu yang dengan setia beribadah. Apapun keadaan mereka hari-hari ini Tuhan. Kami sebagai gembala sidang di tempat ini dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang di sini. Kami terbatas untuk memperhatikan umat-Mu. Tetapi kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang matanya tertuju kepada kami semua pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan yang sangat tahu hati kami. Dan hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Baik yang tua, muda, yang masih bayi, bahkan yang masih dalam kandungan. Tuhan sangat memperhatikan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan menjamah. Tuhan menyembuhkan. Yang dalam pergumulan, dalam masalah keluarga, anak-anak, masalah jodoh, dan masalah keuangan, masalah ekonomi, Tuhan tolonglah umat-Mu Tuhan. Tolonglah umat-Mu ya Tuhan. Demikian juga yang mengalami pergumulan dalam masalah pekerjaan, Tuhan tolong. Yang tidak ada pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kerajinan bagi umat-Mu Tuhan. Memberikan ketekunan bagi umat-Mu sehingga mereka dengan tekun dan rajin bekerja. Dan mereka mendapatkan upah dan mereka diberkati Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati. Berkati juga gereja-Mu Tuhan. GSKI SLCC ada ini karena Tuhan. Kami hanya bersandar kepada Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang besar itu. Kami hanya bersandar kepada Tuhan. Karena memulainya gereja ini karena Tuhan. Dalam proses pelayanan pekerjaan ini dan sampai hari ini. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Kami percaya pertolongan demi pertolongan Tuhan berikan buat gereja-Mu. Allah mencukupkan kebutuhan gereja-Mu Tuhan. Dan kami percaya gereja-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami juga bersyukur untuk sinode kami GSKI. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di GSKI. Dimanapun itu berada Tuhan berkati. Ketua Umum Sinode kami Bapak Dr. Erastus Sabdono Tuhan berkati bersama dengan seluruh keluarga. Dan juga pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan khusus bagi keluarga Bapak Iksan, Ibu Iin yang baru saja ditinggal pergi oleh mama tercinta. Dan sudah dilaksanakan ibadah pelepasan dan juga kremasi. Kami bersyukur Tuhan. Biar Tuhan saja yang menghibur, memberikan kekuatan bagi mereka. Semuanya boleh berjalan dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat Allah untuk bangsa dan negara kami. Kami cinta akan bangsa kami, kami mengasihi bangsa kami. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel mengalir di tengah-tengah bangsa kami. Memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, para menteri, penegak hukum, kepolisian, TNI dan semua jajaran yang ada Tuhan berkati. Berkati gubernur kami, berkati pemimpin kota kami yang lain Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah Tuhan memberkati. Kami bersyukur, kami bangga menjadi masyarakat Indonesia. Kami bangga menjadi warga negara Indonesia. Oleh karena itu kami tidak mau mengutuki bangsa kami, tetapi kami melepaskan berkat Allah buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah Tuhan yang membalas ketekunan, kerajinan, kesetiaan mereka dalam melayani pekerjaan-Mu. Berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami punya Tuhan Yesus yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan jemaat Tuhan, mari arahkan hati pandangan kita hanya kepada Tuhan.
bersandar penuh kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan di Amsal 3 ayat 5 dan 6 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari angkat tangan saudara, terimalah segala berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Tuhan melimpahkan berkat-Mu atas engkau. Kasih anugerah yang terbaik yang datangnya dari Tuhan tercurah atas seluruh umat-Mu. Dan terimalah berkat yang terbaik ini dengan bersama-sama kita katakan, amin. Hineni, hineni, kan ku lakukan yang Tuhan ku mau. Hineni, hineni, kan ku kerjakan seperti yang, sekali lagi katakan, hineni, 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 kan ku lakukan yang Tuhan ku mau. Hineni, hineni, kan ku kerjakan seperti yang kau rindukan. Kan ku kerjakan seperti yang kau rindukan. Kan ku kerjakan seperti yang kau rindukan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan yang dengan setia beribadah di rumah. Saya menghimbau jemaat Tuhan untuk tetap setia beribadah. Saya tahu mungkin ada Bapak Ibu di antara yang mengalami kejenuhan, tetapi doakan rencana kita untuk ibadah secara bertemu yang direncanakan nanti di awal bulan Desember. Doakan saudara supaya semua boleh berjalan dengan baik dan jemaat Tuhan tetap semangat untuk beribadah, terlebih juga semangat untuk memberi. Mari berikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini dan biarlah kita selalu tetap bersukacita dalam memberi. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.